Halo Sigma, kali ini kita akan masuk pada titik stasioner untuk bagian 2 ya. Kita akan latihan kembali untuk menyelesaikan soal-soal menentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri. Oke, kita lihat saja soal yang pertama ya. Tentukan koordinat titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan sin x per 2 tambah cos x. Oke, jadi kalau yang ditanyakan koordinat titik ekstrim, berarti nanti x, y ya. Jadi koordinat ini x, y dari titik maksimum dan titik minimumnya. Oke, langkah yang pertama kita harus tentukan dulu turunan daripada fx sama dengan sin x per 2 tambah cos x ya. Jadi kita ingat bahwa kalau bentuknya adalah u per p, ya kan? Maka ini turunannya adalah turunan f aksennya adalah u aksen p dikurang p aksen u dibagi p kuadrat ya. Oke. Sekarang kita misalkan ya. Jadi misalkan u sama dengan sin x. Berarti kalau begitu u aksennya adalah turunannya sin adalah cos x. Nah, gitu ya. Terus P sama dengan 2 tambah cos X. Maka turunannya F aksen adalah 2 turunannya 0 ya. Ini cos X turunannya min sin X. Oke. Berarti kalau begitu turunannya ingat U aksen P. U aksen yang ini P ya. Jadi kita kali silang ini. U aksen P ya. Jadi cos X dikali 2 tambah cos X. Nah, gitu ya. Terus dikurang, ini kurang. P aksen U, ini dikali ya. P aksen U. Min sin X dikali sin X. Nanti dibagi dengan P kuadrat ya. P-nya adalah 2 tambah cos X. Selanjutnya ini cos X dikali 2, nanti jadi 2 cos X. Cos X dikali cos X ya. Tambah cos kuadrat X. Ini min dikali min jadi plus ya. Kali sin lagi jadi plus sin kuadrat X. Dibagi dengan 2 tambah cos X pangkat 2. Oke. Sekarang kita lihat, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan ya. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu 1 ya. Jadi ini nilainya 1 ya. Nah, kalau begitu nanti ini menjadi 2 cos X tambah 1 dibagi dengan 2 tambah cos X pangkat 2. Oke, inilah turunan pertama ya. Sekarang kita cari titik stasionernya. Untuk mencari titik stasioner, turunan pertama ini sama dengan 0 ya. Cari pembuat nolnya. Oke. Sekarang kalau ada bentuk pecahan sama dengan 0, berarti cukup pembilangnya saja kita cari 0 ya. Penyebutnya tidak usah. Yang penting penyebutnya tidak 0 ya. Jadi kalau begitu supaya ini nilainya 0, berarti cukup 2 cos X tambah 1 itu yang sama dengan 0. Nah, jadi kalau 0 dibagi apa saja kan hasilnya 0 ya. Berarti kalau begitu cos X satunya pindah ruas ya, jadi min 1, ini 2-nya jadi bagi /2 ya. Berarti cos X sama dengan min /2. Berapa nilai X yang nilainya min /2? Ingat ya, cos itu negatif di kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Nah, berarti kalau kuadran kedua itu X sama dengan cos 60 ya, cos 60 /2. Berarti kalau di kuadran kedua 120 ya. 120 itu Pi dibagi 3, 60 kali 2. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk di KD3 itu adalah 240 ya. Berarti Pi dibagi 3 dikali 4. Nah, 60 kali 4, 240 ya. Jadi inilah titik-titik pembuat 0. Selanjutnya kita buat garis intervalnya ya, intervalnya. Jadi di sini 0,
di sini 2pi per 3, kemudian di sini 4pi per 3, kemudian di sini adalah 2pi. Oke, kita uji coba titik ya. Ini batas-batasnya ya. Oke, kita coba di 0 dulu ya, 0. Kita substitusi di turunan pertama ya. Jadi turunan pertama. Untuk X sama dengan 0, berarti nanti F aksen 0 sama dengan, masukkan ya, 2 cos 0. Cos 0 1 ya, berarti 2 ditambah 1 per, ini cos 0 1, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat. Oke, berarti ini 3 per 9 ya. Kita tidak usah fokus ke nilainya, tapi kita lihat apakah dia positif atau negatif. Di sini kan positif ya, berarti ini daerah positif. Nah, gitu ya. Biasanya ini daerah negatif. Oke, ini daerah positif. Kalau kurang yakin bisa dicoba ya. Nah, sekarang kalau fungsinya di sini turunan pertama besar 0, berarti fungsi naik, ya kan? Naik. Kemudian ini negatif, ini fungsi turun. Kemudian di sini positif, naik lagi. Ya, berarti dia maksimum di titik ini, ya kan? Minimum di titik ini. Oke, berarti maksimum pada X sama dengan 2 per 3 pi. Oke, kita substitusi ke persamaan pertama ya. Jadi F 2 per 3 pi sama dengan sin 2 per 3 pi ya, dibagi dengan 2 tambah cos 2 per 3 pi. Oke, sin 120 ya, sin 60 di kuadran kedua, 1/2 akar 3. Oke, ditambah 2 ditambah cos 120 ya, berarti minus 1/2. Berarti ini sama dengan 1/2 akar 3 dibagi 2 tambah min 3/2 ya, 3/2. Oke, kalau begitu 1/2 dibagi 3/2, ini sama saja tewas ya, berarti 1/3 akar 3. Oke, jadi titik maksimum pada koordinat 2 per 3 pi, 1/3 akar 3. Oke, berikutnya untuk minimum ya. Minimum pada X sama dengan 4 per 3 pi. Oke, substitusi lagi ya. Ke persamaan pertama, 4 per 3 pi sama dengan sin, saya langsung tulis saja ya, sin 240 per 2 tambah cos 240. Oke, sin 240 itu minus 1/2 akar 3 ya, karena kuadran 3 kan. Ini 2 tambah cos kuadran 3, ini min 1/2 lagi ya, kuadran 3 juga ya. Ini juga kuadran 3 negatif. Berarti min 1/2 akar 3 per, masih sama 3/2 ya. Berarti tewas. Nah, berarti sisa 1/3 akar 3. Minus ya. Berarti titik maksimum, minimum pada koordinat 4 per 3 pi, min 1/3 akar 3. Oke, jadi inilah titik ekstrim dari fungsi tersebut. Oke, variasi soal berikutnya ya. Tentukan titik maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 1 tambah 2 akar 3 sin x tambah 6 cos x pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, langkah yang pertama kita cari turunannya dulu ya. Jadi turunan fx-nya itu adalah 1 turunannya 0 ya.
2 akar 3 sin turunannya cos. Jadi 2 akar 3 cos X. Nah, ini cos X turunannya min sin ya. Berarti min 6 sin X. Oke, untuk mencari titik stasioner, turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, sekarang ini menjadi 2 akar 3 cos X. Ini minus, ini cos X-nya sudah sudutnya sama-sama X ya. Jadi ringan ini, tidak terlalu ribet. Ini sama dengan 6 sin X. Oke, kita kedua ruas bagi cos ya. Ini dibagi cos, ini dibagi cos. Saya balik saja ya. Jadi nanti menjadi 6 sin X per cos X itu sama dengan 2 akar 3. Oke, ingat sin X per cos X itu tan ya. Jadi tan X sama dengan 2 akar 3 per 6. Berarti tan X-nya adalah 1/3 akar 3. Oke, ingat ya. Berapa nilai tangen yang 1/3 akar 3? Berarti dia adalah 30 derajat ya. Nah, 30 derajat dengan KD1 ya. Kuadran 1 dengan kuadran 3 ya. Yang positif, ini kan positif. Berarti untuk 1 30. Dan yang kedua X-nya adalah kuadran 3 ya. 210 derajat. Oke, selanjutnya kita buat intervalnya ya. Kita buatkan interval. Di sini 0, di sini 30, di sini 210, 210 dan 360. Oke, kita uji coba sini dulu ya. Kita coba 0. Ini ada 4 daerah ya. Kita uji coba 0. Substitusi ke sini ya. Tan 0 ya. Untuk turunan pertama. Karena ini turunan pertama ya. Jadi F0 2 akar 3 cos 0 dikurang 6 sin 0. Nah, itu ya. Cos 0 itu kan 1 ya, berarti 2 akar 3. Ini sin 0, 0 ya, berarti ini besar 0. Berarti ini daerah positif ya. Oke, kalau begitu kita coba yang di tengah, pasti negatif ya. Di sini lagi positif. Oke, berarti di sini fungsi naik, sini fungsi turun, sini fungsi naik. Nah, berarti ini maksimum di sini ya, maksimum minimum di sini. Oke, sekarang kita coba titik maksimum ya. Maksimum pada X sama dengan 30 derajat. Oke, kita substitusi ke soal awal ya. F 30 derajat nanti sama dengan 1 tambah 2 akar 3 dikali sin 30 1/2 ya. Ditambah 6 cos 30 1/2 akar 3. Oke, ini menjadi 1 tambah akar 3 tambah 3 akar 3. Berarti menjadi ini 4 akar 3 ya. 4 akar 3 tambah 1. Oke. Inilah titik maksimum ya. Berarti titik maksimum pada 30 derajat, 4 akar 3 tambah 1. Oke. Sedangkan untuk minimum, jadi minimum pada X sama dengan 210 ya. Kita substitusi ke fungsi awal ya. Jadi F 210 sama dengan 1 tambah 2 akar 3 sin 210 berarti min 1/2 ya. Tambah 6 cos 210 min 1/2 akar 3. Oke. Berarti 1 dikurang
akar 3. Ini min juga ya. Min 3 akar 3. Oke, berarti 1 kurang 4 akar 3 ya. Berarti titik minimum pada 210,1 kurang 4 akar 3. Oke, demikianlah penyelesaian dari latihan soal kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat belajar.